mengadaptasi dirinya sendiri. Cuman ini adalah Selat Sunda, saudara. Area yang sedang kami lalui dalam rangkaian operasi modifikasi cuaca. Lihat saudara, ini tinggal menyisakan 4 kantung ya NaCl yang kemudian akan dihabiskan, ditabur di awan yang berada di Selat Sunda, dan ini menjadi hal yang penting untuk kemudian dilakukan dalam merespon cuaca ekstrim yang kemudian saat ini masih terus terjadi. Karena juga tadi sebelum kami berangkat, cuaca di sekitar area Jakarta ini sangat ekstrim, dan diharapkan dari proses operasi modifikasi cuaca ini setidaknya dapat mereduksi ataupun mengurangi debit hujan yang kemudian berpotensi masuk ke wilayah ibu kota DKI Jakarta, sehingga potensi bencana seperti banjir ini dapat diantisipasi. Saudara, saya baru saja tiba di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tadi pada saat turun ataupun landing memang cuaca sangat buruk ya, dan turbulence terjadi beberapa kali. Dan pertanyaannya adalah seberapa efektif sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk kemudian mereduksi curah hujan yang terjadi di ibu kota. Saya akan coba tanyakan secara langsung kepada pihak dari BPBD DKI Jakarta. Saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Budi Harsoyo selaku Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, dan juga Bapak Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, saya tadi sudah mengikuti proses ataupun operasi modifikasi cuaca di Selat Sunda. Kalau secara teoris, seberapa efektif sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini untuk mereduksi hujan di ibu kota? Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah rata-rata pengurangan curah hujan dari hasil intervensi modifikasi cuaca ini kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 45%. Gitu. 30 sampai 45%? Ya, jadi intensitas curah hujan yang dikurangi, ekstremitasnya juga kita kurangi, begitu. Saya ingin ke Pak Yohan, ketika tadi disebut efektivitasnya menyentuh angka 30 hingga 45%. Apakah ini sudah dapat dipastikan tidak ada banjir di ibu kota? Baik, untuk memastikan ada tidak banjir di Jakarta, tentunya kita tidak bisa berbicara berdasarkan batasan administratif. Oke. Bekerjanya tentu sepanjang tahun, kita merapikan saluran, membangun infrastruktur, melakukan pengerukan. Namun demikian, ketika cuaca ekstrim sesuai prediksi dan rekomendasi dari BMKG, sesuai arahan gubernur, ya kita ikuti ini arahan dari BMKG. Kita melanjutkan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Oke. Ya. Pak, karena di sini juga cuaca hujan, mungkin kita bisa wawancara di bawah sayap pesawat ya. Boleh kita geser dulu, saudara, karena cuaca ekstrim juga nampaknya masih terus terjadi, dan ini hujan yang kemudian terjadi di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya ingin ke Pak Budi lagi. Pak Budi, bahwa selain ancaman bencana banjir terkait dengan curah hujan yang tinggi, tapi sebelumnya Jakarta juga diterpa fenomena bahwa permukaan air laut di Jakarta Utara itu tinggi dan menyebabkan banjirop. Bagaimana kemudian kesiapan dari BPBD untuk mengantisipasi banjir yang terjadi karena rob dan juga cuaca ekstrim? Di akhir-akhir tahun, penghujung tahun 2025, itu mungkin bisa dilihat Pak Gubernur mengarahkan untuk melaksanakan APK kesiapsiagaan bencana. Itu memang betul-betul dicek kesiapan personil, termasuk bukan hanya perahu karet, pompa, dan lain-lain ya. Dan ini dirasakan betul ketika terjadi cuaca ekstrim seperti sekarang, sehingga boleh dilihat banyak tim yang diturunkan pada saat penanganan hari ini ya. Jadi apa yang terjadi beberapa, termasuk yang terjadi hari ini nih, ini kita nggak gagap untuk menanggapinya karena memang sudah berlatih ya.
Saudara, di hadapan saya sudah ada Ibu Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi dan perubahan iklim BRIN, dan juga ada Pak Joko Gunawan, Rekayasa Ahli Media Senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ke Bu Erma dulu, Bu Erma, bahwa kita tahu prediksi dari BMKG cuaca ekstrim ini tidak hanya terjadi di akhir Januari, bahkan hingga Februari. Dan kita tahu juga cuaca ekstrim ini tidak hanya berbicara soal hujan lebat, tapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia begitu banyak angin yang berhembus kencang. Analisa BRIN apa yang sesungguhnya terjadi, Bu, di negara kita? Ya, saya kira bisa terlihat dari penjalaran angin dari utara. Ini adalah angin dari utara yang berasal dari Laut Cina Selatan menuju kemudian Laut Jawa dan menuju ke Pulau Jawa gitu ya, dengan sangat kuat. Nah, kekuatan angin ini biasanya dari monsun. Kalau dia normal, maka ini seharusnya tidak sekuat ini. Tidak sekuat ini. Jadi ada penguatan. Fenomena itu disebut dengan cross equatorial northerly surge atau change itu. Inilah yang sedang terjadi. Kemudian ada dua gangguan cuaca lagi yang terjadi. Yang pertama adalah siklon tropis 91S yang hari ini sudah kategori 1 dengan kecepatan angin 75 km per jam. Ini persis di selatan Pulau Sumba ini ya. Jadi dia ada di Laut Timor. Inilah kemudian gangguan yang ada di timur dan ini memperkuat. Jadi angin yang dari utara tadi, karena ada tekanan rendah yang terjadi di sini, maka dia akan semakin kuat kan anginnya. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Jadi banyak angin kencang yang terjadi di berbagai wilayah. Kemudian gangguan yang kedua ada di sini. Ini baru terbentuk hari ini gitu ya. Ada semacam sirkulasi kecil yang kita sebut dengan small vortex. Jadi vortex ini adalah bibit menjadi badai tropis juga gitu ya. Dan itu terjadi di selatan Jawa bagian barat. Nah, inilah ada 3 jenis yang berkaitan dengan angin, sehingga angin-angin kencang yang sekarang marak terjadi itu bukan angin kencang yang biasa gitu ya, tapi ada drivernya, gitu ya, ada yang memicunya gitu ya, yaitu di 3 area besar ini yang ada di wilayah Indonesia. Apakah kemudian arah angin ini yang kemudian dideteksi oleh BRIN ini juga turut meningkatkan intensitas hujan, atau mungkin ada deteksi lain? Betul, saya mengkuantifikasi hubungan antara kekuatan angin ini dengan hujan ekstrim yang terjadi pada saat pagi hari. Karena biasanya pagi hari hujan itu ada di sini. Masih di tengah laut gitu ya, atau di sinilah ya, di tengah laut gitu ya. Nah, di tengah laut ini ternyata bergeser menuju ke darat. Nah, itu namanya ada pergeseran fase hujan. Dan seharusnya hujan itu adanya di tengah laut. Kenapa ada pergeseran? Ya karena ada fenomena itu tadi yang saya katakan bahwa ada change yang terlibat di situ. Dan artinya bahwa kekuatan angin ini punya korelasi positif terhadap peningkatan intensitas hujan sekaligus menggeser fasenya. Pemerintah setempat, Bu, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, melakukan operasi modifikasi cuaca. Apakah hal itu efektif? Misalnya kita melakukan penembakan atau penurunan hujan, kita paksa hujan yang kemarin ada saya ke Selat Sunda, Bu Erma, mungkin Selat sekitar Sunda. sini ya? Ya, mungkin Selat Sunda ini ditembak supaya nggak masuk ke menjalar ke Jakarta begitu ya. Tapi secara teori kita mengenal ada namanya mikro ya, secara mikro dan meso itu ada kondisi di mana awan itu bisa mereplikasi dirinya sendiri. Nah, itu disebut dengan cold pool. Awan hujan yang sudah turun di sini luruh menghasilkan awan hujan yang baru. Jadi itu menjalar. Jadi awan yang di sini ini udah selesai hujannya nih, udah luruh nih, menghasilkan awan yang depannya. Hujannya luruh, menghasilkan awan lagi di depannya. Terus menerus seperti itu sehingga masuk ke darat. Jadi kalau kita memaksa ada hujan biar turun di sini, tidak menjamin dia nggak akan menghasilkan awan hujan yang baru gitu. Paham nggak di sini? Artinya, teorinya? betul. Artinya misalnya kalau awan di sini dihilangkan, bukan berarti tidak muncul awan di sebelah. Iya, apalagi anginnya sedang kuat masuk, gitu. Ya, jadi kecuali kondisinya nggak lagi ada angin, tenang dan seterusnya, itu efektif mungkin itu signifikan. Dari paparan yang disampaikan oleh Bu Erma, mungkin masukan kepada publik untuk kemudian mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti apa? Ya, saya kira karena ada gangguan cuaca dan masih belum berakhir begitu ya, yang tinggal di sekitar das itu sudah mulai harus mawas diri. Tetap harus menjaga siap-siap mengevakuasi diri, terutama kalau sudah berlangsung 3 jam lebih. Itu hujannya deras banget dan tengah malam misalnya ya, malam hari kemudian tinggal di sekitar das.
Nah, itu harus bersiap dengan evakuasi mandiri. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, bahwa tadi sebelum kita berbincang juga Pak Joko sudah memperlihatkan ya bahwa Pak Joko sudah pernah bahkan melakukan operasi modifikasi cuaca sejak tahun 1980-an. Apakah Pak Joko juga sepakat dengan Bu Erma bahwa ketika melihat apa yang kemudian terjadi fenomena saat ini, OMC itu bisa dikatakan tidak terlalu efektif, Pak Joko? 2011 kami dulu belum BRIN, itu BPT justru mengembangkan kompetisi. Jadi menghambat pertumbuhan awan. Jadi sebelum awan terbentuk itu kita hambat malah. Ya, jadi ini drone dengan tipe vertical take-off landing. Jadi tidak tergantung landasan. Dan tidak menggunakan pesawat. Iya, dan karena pesawat kan high risk ya, apalagi cuaca ekstrim seperti ini kan, kita cari yang selamat, kemudian efektif dan efisien tadi. Dan ini sebetulnya bisa kami rekomendasikan untuk digunakan untuk mengurangi hujan atau menghambat pertumbuhan awan. Drone tadi artinya membawa material ini, Pak? Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan tabung ini fungsinya apa? Jadi ini adalah garam yang dipadatkan, kemudian dengan adanya oksidator itu terbakar, burning seperti kayak petasan atau apa itu, kembang api ya? Flare ya, oke. Iya, flare atau kembang api. Artinya sederhananya Pak, mungkin agar publik juga mengetahui dengan lebih mudah, alat ini ataupun tabung ini dibawa ke atas dengan menggunakan drone tadi. Iya. Kemudian ketika sudah mencapai atas, terbakar. Mungkin sebelum sampai ke atas malah. Di awan-awan kecil dan di bawah awan. Artinya, saya sederhanakan, 800 kg garam yang dibawa pesawat itu setara dengan satu tabung ini. Iya, lebih efektif, tidak tergantung dari bandara, dan satu lagi bisa 24 jam, 24 non-stop. jam. Pemprov juga mengakui bahwa sistem drainase di Jakarta ini memang perlu dibenahi karena sudah tidak baik lagi. Sangat mengakui. Koordinasi dengan saintis dari BMKG, awan mana yang bisa untuk disemai.